Halo guys, kembali lagi dengan gue Kuro guys. Kali ini mari kita mulai bahas light novel Kage no Jujutsu Ryokusa dari volume 1-nya. Dan jelas ini akan mengandung spoiler keras buat kalian yang sedang nunggu animenya tayang di tahun ini. Jadi yang gak mau kena spoiler, kalian bisa close aja video ini. Oke, langsung aja kita masuk ke konten. Kita mulai dari prolog di volume 1-nya guys. Di bumi atau tepatnya di Jepang, ada anak laki-laki yang sangat mengagumi kekuatan di balik layar atau sosok yang selalu bergerak di balik bayangan. Karakter seperti itu tidak akan pernah menjadi protagonis ataupun bos terakhir, tapi justru mempunyai peran utama di balik semua kejadian dan selalu ikut campur dalam masalah apapun. Anak laki-laki itu atau kita sebut saja sebagai Minoru Kageno sangat mengagumi sosok seperti itu. Dan suatu hari nanti dia ingin menjadi salah satu dari mereka atau penguasa bayangan yang dia maksud. Berbeda dengan anak lain yang cuma kagum dengan sosok favorit mereka, Minoru sama sekali tidak setengah-setengah dalam mengagumi sosok yang dia impikan. Dia selalu belajar dan berlatih untuk menjadi lebih kuat dan apapun akan dia pelajari asalkan bisa menjadi penguasa bayangan. Dari mulai seni berpedang, karate, boxing, kendo, dan sebagainya. Minoru mengatakan, aku akan mempelajari semuanya sambil menyembunyikan kekuatan sejatiku dari dunia dan menunggu hari yang ditakdirkan. Ya kurang lebih seperti itu sambil berpose aneh gitu mungkin. Saat di sekolah, Minoru akan berperan menjadi karakter cupu dan sangat biasa saja. Seperti halnya NPC dalam game atau karakter sampingan lainnya. Tapi dia juga sangat mendalami peran cupunya itu dan melakukan banyak latihan. Jadi tidak hanya berlatih untuk menjadi lebih kuat dan menjadi penguasa bayangan, tapi dia juga berlatih untuk menjadi karakter cupu. Karena jika ingin menjadi penguasa bayangan, dia juga harus menyembunyikan identitas aslinya. Dari situ kita tahu kalau dia sangat totalitas dalam mewujudkan impiannya atau sama sekali tidak setengah-setengah. Namun seiring berjalannya waktu, dia mulai menyadari batasannya sebagai manusia dan harus menerima kenyataan itu. Mau sekeras apapun dirinya berlatih, dia hanya bisa mengalahkan beberapa kroco dan lain lagi kalau lawannya adalah tentara dengan senjata lengkap. Penguasa bayangan yang dikalahkan oleh segerombolan tentara itu adalah hal yang sangat konyol, kata Minoru. Misal jika dirinya berlatih 10 tahun lagi dan bisa mengalahkan pasukan tentara, tetap saja masih ada senjata pemusnah massal yang disebut sebagai nuklir. Dia berpikir keras bagaimana cara manusia untuk bertahan dari serangan nuklir atau melawannya. Apakah fisik yang kuat atau stamina yang tidak terbatas? Tentu saja bukan itu. Dia membutuhkan kekuatan yang sangat berbeda yang semua orang sebut sebagai sihir, chi, aura, atau mana. Dan akhirnya dia mencapai kesimpulan itu dan berniat mendapatkan kekuatan yang semua orang sebut sebagai sihir. Mungkin orang lain akan menganggapnya gila, tapi Minoru tidak peduli dan dia sangat yakin kalau sihir itu pasti ada. Semenjak itu dia mulai berlatih dengan cara lain seperti meditasi, menguasai seni yoga, ataupun mencari roh suci. Bahkan dia sampai pindah agama hanya untuk mencari kekuatan itu dan sempat mengikat tubuhnya di kayu salib. Sampai suatu waktu dia merasa kalau latihan yang dijalaninya telah membuahkan hasil. Saat itu dia melihat kilatan cahaya dan dunia seperti berputar. Tapi itu masih belum cukup, jadi Minoru membenturkan kepalanya ke pohon beberapa kali untuk mengeluarkan pikiran duniawinya. Tak lama kemudian dia semakin melihat cahaya yang dia anggap sebagai kekuatan sihir yang selama ini dia cari. Dia pun langsung merobek semua pakaiannya dan berlari kegirangan mengejar cahaya itu. Tentunya sambil berteriak sihir, sihir, dan juga sihir. Dan benar saja setelah mendekati cahaya itu dia bertemu dengan truk Chan yang akhirnya mengantarkan dia pada dunia lain yang dipenuhi oleh sihir. Minoru akhirnya terlahir kembali ke dunia lain dan menjadi anak laki-laki bernama Chit Kageno. Tentu dia juga mengalami masa-masa menjadi bayi dulu sampai dia tumbuh dewasa. Nah, selama menjadi bayi, Chit selalu memanfaatkan waktunya untuk berlatih dengan cara dia sendiri. Seperti misalnya berlatih pengendalian sihir dengan pikiran dan sebagainya. Karena dunia itu kan dipenuhi oleh sihir dan tentunya mempunyai peradaban yang berbeda dengan bumi. Kalau Chit menggambarkannya itu seperti peradaban Eropa di abad pertengahan, cuma semua aktivitas dunia itu terbantu dengan adanya sihir. Chit sendiri lahir di keluarga bangsawan Kageno yang cukup ahli dalam menggunakan sihir dan membunuh dalam pertarungan. Tapi tentu Chit sama sekali tidak tertarik untuk menjadi pewaris keluarga itu. Karena sebagai Chit Kageno dia harus terlihat cupu dan biasa saja demi menjadi penguasa bayangan yang sesungguhnya. Dan untung saja dia mempunyai satu kakak perempuan bernama Claire Kageno yang 2 tahun lebih tua darinya. Dan dia cukup berbakat dalam hal sihir ataupun ilmu berpedang. Jadi cukup kakaknya saja yang menjadi kebanggaan keluarga Kageno.
Ternyata latihan keras yang selama ini dia jalani di bumi tidaklah sia-sia. Di dunia saat ini, Chit bisa mendeteksi sihir dan juga mengontrolnya dengan sangat baik, bahkan di saat dia masih bayi. Chit yakin setiap latihan yang pernah dia jalani akan membantunya dalam jangka panjang. Singkat cerita, saat ini dia sudah berumur 10 tahun dan selama itu juga Chit harus menjalani latihan biasa dari keluarganya. Tapi dia juga selalu mengamati bagaimana orang-orang di dunia itu bertarung dan memanfaatkan kekuatannya. Banyak teknik bertarung yang biasa digunakan di dunia itu, namun bagi Chit kebanyakan tidak ada yang efektif. Masih banyak celah dan pergerakan yang tidak perlu dalam pertarungan mereka. Jadi Chit akan menciptakan teknik bertarungnya sendiri dan menggabungkan teknik bertarung dari bumi. Saat itu seperti biasa dia sedang berlatih dengan kakaknya yaitu Claire. Tapi tentu setiap Claire menyerangnya, Chit selalu merengek kesakitan dan mengatakan, "Astaga, kakak kau sangat kuat." Ya kurang lebih seperti itu supaya dia dianggap lemah dan biasa saja. Berhubung di siang hari Chit hampir tidak punya waktu luang karena menjalani latihan dari keluarganya dan juga menjalani kehidupan sekolahnya. Jadi dia selalu menyempatkan waktunya di saat malam untuk melakukan latihan seriusnya sendiri dan juga melakukan banyak eksperimen. Walaupun dia harus mengurangi waktu tidur cantiknya, tapi Chit bisa mengatasi itu dengan sihir regenerasi cepatnya. Akibatnya dia harus menderita sindrom tidur pendek. Saat itu dia sedang menjalani pelatihannya yang sangat keras di hutan, tapi di malam itu dia punya rencana khusus yaitu membantai para bandit. Dia sudah mendapat informasi kalau di sebelah kota hantu ada sekelompok bandit yang selalu melakukan pencurian dan perampokan. Dan itu sangat sempurna untuk menguji senjata barunya. Karena sebenarnya dia selalu kesusahan untuk menemukan lawan sparring, jadi Chit sangat senang kalau ada kejahatan di daerah itu. Sistem peradilan di kota itu juga sangat lemah, makanya Chit akan mengadili mereka dengan cara dia sendiri. Ya walaupun itu cuma alasan dia yang lain. Kata Chit malam itu akan menjadi malam bersejarah karena untuk pertama kalinya dia akan menguji senjata barunya yaitu Slime Body Suit. Butuh waktu yang cukup lama baginya untuk melakukan eksperimen sampai bisa menciptakan Slime Body Suit. Jadi gini guys, sihir kan bisa digunakan untuk memperkuat tubuh ataupun senjata. Tapi sebenarnya saat energi sihir ditransfer dari satu bentuk ke bentuk lainnya, ada energi yang menghilang dalam prosesnya. Misalnya jika mentransfer 100% energi ke senjata baja, maka hanya 10%-nya digunakan dalam pertarungan. Dan 90%-nya akan hilang sia-sia. Bahkan senjata tingkat tinggi seperti pedang Mithril hanya dapat menampung 50% dari energi yang ditransfer. Nah, dari situlah Chit mencari cara atau bahan yang bisa menampung 100% energi yang ditransfer. Dan akhirnya dia menemukan makhluk magis yang bernama Slime yang memiliki konduktivitas 99%. Makhluk itu juga dapat berubah bentuk sesuka hati mereka. Intinya makhluk Slime adalah bahan yang sempurna untuk digunakan sebagai senjata ataupun armor. Dari situlah Chit mulai melakukan banyak eksperimen dengan makhluk Slime dan menghancurkan inti mereka. Bahkan ras slime hampir punah di daerah itu karena Chit memburu mereka terlalu banyak. Tapi akhirnya setelah melakukan eksperimen untuk waktu yang cukup lama, dia berhasil menciptakan senjata bernama Slime Body Suit, yaitu kostum yang bisa berubah bentuk sesuai keinginan penggunanya, termasuk berubah ke bentuk senjata dan tentunya mempunyai pertahanan dan serangan yang sangat kuat. Pokoknya Chit sudah memodifikasinya sedemikian rupa supaya efektif digunakan dalam situasi apapun. Walaupun sang pengguna harus mempunyai kontrol sihir yang luar biasa supaya bisa memaksimalkan Slime Body Suit yang dia gunakan. Terlihat saat itu Chit sudah menggunakannya dan dia juga sudah sampai di tempat para bandit. Tanpa basa-basi Chit langsung berteriak dan mengatakan serahkan harta kalian, tentunya dengan wajah yang sangat songong. Tapi tetap saja para bandit itu melihatnya sebagai bocah yang sok keren sebelum akhirnya Chit menebas salah satu kepala mereka menggunakan pedang slime-nya. Pedang itu juga mempunyai banyak fungsi lain, salah satunya bisa memanjang. Tentu para bandit mulai heboh, tapi tidak butuh waktu lama, Chit membantai mereka satu persatu dengan sangat kegirangan. Lalu dia mengubah senjatanya ke bentuk lain, yaitu sebuah cambuk, dan meneruskan membantainya sampai hanya menyisakan bos mereka. Satu bandit yang ketakutan itu mulai membabi buta dan menyerang Chit dengan pedangnya, tapi Chit sama sekali tidak bergerak dan sengaja menerima serangan itu. Tak lama kemudian dia mulai berdiri dan tertawa puas karena serangan itu sama sekali tidak bisa menggores kostum slime-nya. Walaupun itu tidak bisa dikategorikan sebagai serangan kuat, tapi setidaknya uji coba pertahanan kostumnya berhasil. Lalu bos bandit yang panik itu terus menerapkan serangannya dengan kuat, tapi Chit hanya diam sambil mengamati cara bertarungnya yang mungkin baru dia lihat. Tak lama setelah itu barulah Chit menghabisinya dengan satu tendangan yang memunculkan pisau kecil dari ujung kakinya.
Dan itu juga salah satu fungsi lain dari slime body suit. Setelah itu dia mulai mengobrak-abrik hasil jarahan para bandit dan seperti biasa dia akan membawa pulang benda berharga seperti perhiasan, uang, ataupun logam mulia. Ternyata para bandit baru saja merampok para pedagang dan juga gerbong milik mereka karena di situ banyak mayat pedagang yang sudah mati. Sambil berdoa untuk mereka, Cid mengatakan, "Aku telah membalaskan dendam kalian dan biarkan aku memanfaatkan harta kalian dengan baik." Saat itu dia menemukan uang sekitar 5 juta zeni atau kalau di Jepang sama dengan 5 juta yen. Dan itu akan dia gunakan untuk membantu mendanai aktivitasnya sebagai penguasa bayangan. Tapi saat sedang berpose kegirangan, dia menemukan satu kurungan yang biasa digunakan untuk mengurung seorang budak. Dia pun segera mengeceknya dan ternyata di dalamnya ada suatu gumpalan daging yang hampir membusuk karena sudah tidak berwujud seperti manusia. Namun saat Cid menyentuhnya, dia masih bereaksi atau masih hidup. Cid pernah mendengar tentang gereja yang mengeksekusi para makhluk yang disebut sebagai kerasukan. Dulunya mereka adalah manusia atau ras normal lainnya, tapi entah bagaimana lama-kelamaan tubuh mereka mengalami pembusukan. Dari dulu pihak gereja berusaha keras untuk membelinya dan menjalankan upacara penyucian. Mereka mengklaim sedang mengusir iblis dari tubuh kerasukan, tapi sebenarnya pihak gereja hanya berusaha membunuh mereka. Walaupun Cid merasa bodoh dengan itu semua, yang penting dirinya sudah mendapatkan 5 juta zeni. Namun karena daging itu masih hidup, jadi Cid akan menyudahi penderitaannya. Dia pun menusukkan pedang slime-nya ke daging itu, tapi sebelum Cid sampai membunuhnya, dia merasakan energi sihir yang sangat besar darinya. Bahkan melebihi kapasitas sihir Cid sendiri yang sudah berlatih dari bayi. Setelah mengetahui fakta itu, Cid menyimpulkan kalau alasan kenapa makhluk itu berubah menjadi gumpalan daging karena dia mengalami kelebihan sihir yang tidak normal. Soalnya dulu Cid pernah merasakan gelombang yang sama seperti daging itu, cuma Cid berhasil mengendalikan energi besarnya. Mungkin jika tidak bisa mengendalikannya, dia akan bernasib sama seperti makhluk itu. Akhirnya di sini Cid memutuskan untuk membawa daging itu pulang untuk digunakan sebagai bahan eksperimen nantinya. Sehingga cerita setelah 1 bulan dari pembantaian para bandit, Cid sudah melakukan banyak sekali eksperimen pada gumpalan daging. Banyak hal baru yang dia temukan mengenai sihir setelah meneliti gumpalan daging. Dan yang lebih penting, Cid berhasil mengembalikan gumpalan daging itu ke tubuh normalnya. Ternyata dia adalah gadis elf pirang yang sangat cantik dan mungkin seumuran dengan Cid. Awalnya Cid menyuruhnya untuk pergi dan menjalani hidupnya dengan bebas, dan tentunya Cid mengatakan kata-kata indah itu dengan pose kerennya. Tapi ternyata dia bilang tidak punya rumah dan bersikeras akan membayar kebaikan Cid yang sudah menyelamatkannya. Walaupun itu cuma kebetulan dan Cid juga hanya memanfaatkan tubuhnya untuk penelitian. Tapi akhirnya Cid mempertimbangkannya lagi dan berniat menjadikan dia sebagai bawahan. Karena jika nanti dirinya sudah memulai debutnya sebagai penguasa bayangan dan membentuk organisasi, pasti membutuhkan seorang bawahan. Gadis elf itu juga kelihatannya bukan tipe orang yang akan mengkhianati tuannya, apalagi dia tampak pintar. Tapi satu hal yang masih membuat Cid penasaran, gadis elf itu mempunyai banyak sekali bakat yang luar biasa. Ya intinya Cid berpikir mungkin saja dia akan berguna di masa depan nanti. Saat itu Cid akhirnya memberinya nama yaitu Alpha. Tapi saat Cid mengatakan tugasmu adalah, tiba-tiba Cid berhenti sesaat dan berpikir keras. Nantinya tugas Alpha akan menjadi asisten Cid sebagai penguasa bayangan. Tapi jika Cid mengatakannya langsung, pasti Alpha akan bertanya banyak hal seperti apa yang dimaksud dengan kekuatan di balik bayangan dan apa tujuannya. Jika Cid memberikan jawaban yang tidak pasti seperti untuk tujuan balas dendam, pastinya itu sangat tidak keren. Saat itu dia sampai memikirkan puluhan ribu skenario dalam kepalanya hanya untuk memberikan jawaban yang keren. Ya seniat itulah MC kita yang satu ini guys. Dari puluhan ribu skenario, dia akhirnya menemukan jawaban yang paling keren, yaitu untuk bergerak dalam bayangan dan mencegah kebangkitan si Iblis Diabolos. Tentu Alpha yang bingung bertanya, siapa itu Iblis Diabolos? Lalu Cid bilang, aku yakin kau pernah mendengarnya. Dia adalah iblis yang pernah membawa dunia kita ke ambang kehancuran. Tapi di masa lalu, ketika pahlawan yang terdiri dari ras manusia, elf, dan baskin atau manusia hewan berhasil mengalahkannya dan melindungi dunia ini. Alpha mengatakan bukankah itu cuma dongeng? Tapi Cid menjawab itu adalah kenyataan walaupun sedikit rumit. Jadi tepat sebelum 3 pahlawan membunuhnya, Diabolos memberikan kutukan pada keturunan pahlawan dan orang-orang yang mempunyai kutukan itulah yang disebut sebagai kerasukan, sama seperti dirimu. Tapi di sisi lain, para kerasukan itulah keturunan pahlawan yang sebenarnya. Dulu di masa lalu, para kerasukan dianggap sangat mulia dan dipuji-puji karena mereka adalah keturunan sang pahlawan.
Mendengar itu jelas Alpha bertanya kenapa tidak ada lagi yang menghargai kami, bahkan kami mendapat penghinaan. Lalu Cid mengatakan di luar sana ada seseorang yang sudah memutarbalikan sejarah dan menghapus kebenaran sejarah di masa lalu. Mereka adalah para pemuja Diabolos yang berniat membangkitkan iblis itu. Karena ulah mereka juga, kau telah kehilangan keluarga dan kampung halamanmu dan juga dituduh telah melakukan dosa palsu. Namun para pemuja Diabolos juga selalu bergerak di balik layar. Itulah mengapa kita harus bersembunyi dan memburu mereka dari balik bayangan. Setelah menceritakan semua itu, barulah Cid bertanya pada Alpha, apakah kau siap menempuh jalan ini dan bergabung denganku? Dengan tekad yang kuat dan juga dipenuhi amarah, Alpha menjawab dengan yakin dirinya akan mengabdikan hidupnya untuk membantu Cid dan juga menghukum orang-orang berdosa itu dengan kematian. Sebenarnya itu semua adalah dongeng umum dunia itu ditambah dengan cerita karangan Cid sendiri, guys. Untuk memancing semangat Alpha dan memberinya alasan kenapa harus membantu Cid dan bergerak di balik bayangan. Tapi memang kebetulan itu semua adalah kebenaran sejarah di masa lalu dan para pemuja Diabolos juga adalah dalang dari semua itu. Walaupun di sini Cid masih menganggap itu semua adalah dongeng semata dan masa bodoh dengan itu semua. Dalam hati yang penting dirinya punya bawahan yang akan selalu setia dan bisa diajak bergerak di balik bayangan. Nantinya Cid akan mengajak Alpha membantai para bandit, penjahat, ataupun kriminal lainnya. Yang penting ikut campur dalam masalah mereka dan tampil keren sebagai penguasa bayangan. Jika Alpha masih bertanya, tinggal katakan saja para kriminal itu adalah bagian pemuja Diabolos atau bisa saja mereka cuma dikendalikan. Hanya memikirkan itu semua sudah membuat Cid sangat bersemangat. Lalu yang terpenting dari itu semua, saat itu Cid memberitahu Alpha kalau organisasi kita bernama Shadow Garden dan Alpha juga sangat menyukai nama itu. Jadi dengan itu Shadow Garden telah dibentuk dan Alpha adalah anggota pertama yang direkrut oleh Cid. Lalu Cid bilang kita juga harus menemukan keturunan pahlawan lainnya atau orang-orang yang bernasib sama seperti Alpha dan kita harus melindungi mereka. Namun sebelum itu Cid akan melatih Alpha dengan keras dan membuatnya menjadi lebih kuat. Jadi setelah malam itu, Cid selalu melatih Alpha dan memberinya banyak pengetahuan. Tidak hanya pengetahuan mengenai sihir ataupun kekuatan, tapi juga pengetahuan mengenai ekonomi, sastra, dan sebagainya yang dia dapat dari bumi. Tapi kita lanjutkan di part selanjutnya, guys. Ya mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jika ada kesalahan gue minta maaf, atau kalian bisa koreksi aja di bawah. Like jika kalian suka dengan video ini dan dislike jika tidak suka tidak apa-apa. Thank you udah mampir, sampai ketemu di video selanjutnya. Salam guru guys.